Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Nadia Syanugraha dengan NIM 20332050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan judul Bisnis Model Kanvas. Sebelum mengetahui bisnis model kanvas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis model. Suatu pendapat tentang apa itu bisnis model dari satu penulis, yaitu William N. Hunger, yaitu menyatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu merupakan suatu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan dalam rangka menghasilkan material. Bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, dan juga menghasilkan serta menguntungkan. Model bisnis menjadi topik yang akhirnya semakin populer. Sejalan dengan perkembangan dunia, teknologi khususnya internet sebagai pondasi bisnis. Jadi, pondasi bisnis untuk model kanvas ini yaitu internet. Di pertengahan tahun 1990, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha bisnis. Pada akhirnya berbagai definisi model bisnis ini yang dikemukakan oleh berbagai ahli itu terhubung dengan satu titik persoalan, yaitu proses penciptaan nilai. Bisnis model secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan, dimanapun dengan kaitan bisnis dalam menciptakan, menghantarkan, membawa, dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi. Yang pertama adalah laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Bisnis model ini selalu terhubung dengan pendapatan atau cost. Bisa dilihat dari berbagai sumber yang memberikan konsep tentang bisnis model ini. Yang kedua yaitu bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada. Yang unik yang menggambarkan strategi, proses teknologi, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi perusahaan mampu bersaing. Yang ketiga yaitu merupakan suatu prototip dari kesatuan proses dan juga perilaku bisnis
organisasi atau perusahaan maupun yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat yaitu bisnis model, merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untung, menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Dan yang kelima adalah bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Ada beberapa keperluan dari model bisnis ini. Adalah yang pertama terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan dan juga keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan juga nilai bagi perusahaan. Yang kedua yaitu model bisnis juga dapat dipakai oleh perusahaan atau lembaga serta organisasi manapun untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga yaitu model bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi menguji pasar sekaligus asumsi yang akan digunakan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudkan. Yang keempat ada model bisnis. Itu dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang diterima dengan perjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu, model bisnis ini pasti akan merubah, baik karena inisiatif internal perusahaan atau lembaga maupun karena tekanan akibat perubahan dari luar atau eksternal. Sehingga mau tidak mau akan ikut berubah. Bila perusahaan ingin merubah proporsi nilai konsumen, misalnya mengubah produk atau menambahkan dengan dukungan layanan pelanggan, maka perusahaan dapat melihat kemungkinan, dampak, atau akibat pada berbagai konsumen yang lainnya. Secara sederhana, model bisnis itu bisa dimaknai sebagai sebuah strategi bisnis akademisi
dengan latar belakang manajemen lebih sering menggunakan istilah strategi. Sementara akademisi dengan latar belakang teknologi informasi, mereka menggunakan istilah model bisnis. Jadi, model bisnis adalah strategi bisnis. Karena ada dua konsep berpikir dari akademisi dengan latar belakang manajemen dan akademisi dengan latar belakang teknologi informasi. Tapi yang jelas, ada satu pendapat dari Margareta yang menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, yang kemudian mengujinya di tingkat yang nyata, dan setelah itu strategi para pesaingnya. Jadi, model bisnis terlebih dahulu harus dirancang oleh lembaga ataupun organisasi. Barulah kemudian disusun strategi bisnisnya, yang artinya model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Definisi model bisnis dapat dipilah dari Margareta ini dalam 3 kelompok. Model bisnis sebagai metode atau cara. Model bisnis dilihat dari komponen atau elemen. Dan yang ketiga adalah model bisnis sebagai strategi bisnis untuk menghasilkan uang atau berbagai keuntungan bisnis dimanapun perusahaan beroperasi. Kelompok produk, manfaat dan pendapat atau konsumen, termasuk aset pengetahuannya, dan juga konten, struktur, dan berbagai hal lainnya. Di samping itu, model bisnis sebagai strategi bisnis dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengakui sisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan akhirnya mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali oleh perusahaan atau lembaga manapun atau lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerjanya yang dihasilkan startup lebih maksimal dan model bisnis
bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa dibatasi oleh sektor usaha apapun. Bisnis model kanvas seperti apa yang kita bahas tadi. Pada bagian tertentu, dia menjadi strategi dalam suatu manajemen. Begitu juga dengan model kanvas. Bisnis model kanvas juga adalah sebuah strategi dalam manajemen berupa persuader yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Oxenstierna dalam bukunya yaitu Model Bisnis Generation, dan dalam buku tersebut di mana Alexander mencoba untuk menjelaskan sebuah fun word yang sangat sederhana untuk mempresentasikan pada semua orang atau pebisnis untuk melihat bagaimana elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis, dan jika dilihat sepintas, sebenarnya alur dari bisnis model kanvas ini terlihat cukup sangat sederhana. Meskipun tidak sesederhana yang kita bayangkan dalam pelaksanaannya, secara garis besar alur ini mengalir dari satu elemen bisnis menuju kepada elemen penting berikutnya. Jadi, intinya adalah arti dari bisnis model kanvas yaitu suatu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali oleh perusahaan atau lembaga manapun, dan juga lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk memperjelas dan kemudian menilai, memvisualisasikan, dan juga serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang akan dihasilkan startup lebih bagus dan juga lebih maksimal. Dan pada model bisnis bisa kita terapkan oleh semua jenis startup tanpa dibatasi oleh sektor usaha apapun. Dan juga di samping itu, model bisnis sebagai strategi bisnis dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengakui sisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan akhirnya mampu menghasilkan laba secara lebih besar. Baiklah,
Baiklah, sampai situ saja video presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.